Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal AM atau asesmen madrasah materi akidah akhlak tingkat madrasah aliyah tahun 2024. 1. Sifat jaiz menurut arti bahasa adalah A. Boleh-boleh saja, B. Harus, C. Tidak mungkin, D. Haram, E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah A. Boleh-boleh saja. Soal nomor 2, maksud dari sifat jaiz adalah A. Sifat yang tidak ada ketentuan harus ada atau tiada, B. Sifat yang ketentuannya harus ada, C. Sifat yang ketentuannya harus tiada, D. Sifat yang harus dilakukan, E. Sifat yang tidak harus dilakukan. Jawabannya adalah A. Sifat yang tidak ada ketentuan harus ada atau tiada. Soal nomor 3, contoh sifat jaiz bagi Allah di bawah ini adalah A. Allah menciptakan bumi beserta isinya, B. Ada makhluk yang menyamai Allah, C. Allah itu kekal tidak akan binasa, D. Allah Maha Esa, E. Allah Maha Adil. Jawabannya adalah A. Allah menciptakan bumi beserta isinya. Soal nomor 4, sifat jaiz bagi Allah itu hanya satu, yaitu A. Fi'lun mumkinun aw tarkuhu, B. Fi'lun wajibun wa wujuduhu, C. Fi'lun haramun wa tarkuhu, D. Hudus, E. Fana. Jawabannya adalah A. Fi'lun mumkinun aw tarkuhu. Soal nomor 5, sifat salbiyah merupakan di antara titik-titik Allah SWT yang harus diimani oleh manusia. A. Sifat mustahil, B. Sifat wajib, C. Sifat jaiz, D. Sifat kidam, E. Sifat qiyamuhu binafsihi. Jawabannya adalah B. Sifat wajib. Soal nomor 6, wujud Allah adalah bagian dari sifat titik-titik yang jumlahnya ada 1. A. Manawiyah, B. Ma'ani, C. Salbiyah, D. Nafsiyah, E. Iradat. Jawabannya adalah D. Nafsiyah. Soal nomor 7, ridho Allah SWT ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah SWT ada pada murka orang tua. Maksud hadis tersebut, A. Kalau ingin masuk surga, cium kaki ibu, B. Kalau ingin dicintai Allah, jauhilah orang tua, C. Kalau ingin mendapat ridho Allah, hormati orang tua, D. Kalau ingin mendapat murka Allah, sayangi orang tua, E. Kalau ingin mendapat ridho orang tua, harus taat kepada Allah. Jawabannya adalah C. Kalau ingin mendapat ridho Allah, hormati orang tua. Soal nomor 8, perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil walidain ihsana. Artikan ayat tersebut dengan benar. A. Dan hendaklah berbuat baik pada guru, B. Dan dirikanlah sholat, C. Dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapak, D. Dan hendaklah berbuat baik pada kerabat ayahmu, E. Dan janganlah menyembah selain Allah. Jawabannya adalah C. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Soal nomor 9, berikut ini hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua adalah A. Hidup terasa sulit dan rumit, B. Diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur, C. Allah akan murka terhadap kita, D. Menjadikan kita masuk neraka, E. Merupakan amalan yang paling kecil. Jawabannya adalah B. Diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Soal nomor 10, sikap seorang muslim terhadap teman yang terjerumus dalam permainan judi adalah A. Membiarkan dan tidak mengganggunya, B. Mendukung hobinya, C. Menasihatinya sedikit demi sedikit sampai sadar, D. Memaksa dan mengancamnya, E. Menjauhinya dan tidak berteman lagi. Jawabannya adalah C. Menasihatinya sedikit demi sedikit sampai sadar. Soal nomor 11, salah satu cara menghindari perilaku tercela mencuri adalah A. Menghargai karya orang lain, B. Menghormati hak milik orang lain, C. Mengakui kekayaan orang lain, D. Menjadi orang kaya, E. Menumpuk harta kekayaan. Jawabannya adalah B. Menghormati hak milik orang lain. Soal nomor 12, pengikut dari Ali bin Abi Thalib dinamakan A. Khawarij, B. Mu'tazilah, C. Murji'ah, D. Syiah, E. Jabariyah. Jawabannya adalah D. Syiah. Soal nomor 13, salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh filsafat barat sehingga cenderung menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi adalah A. Khawarij, B. Mu'tazilah, C. Murji'ah, D. Jabariyah, E. Qadariyah. Jawabannya adalah B. Mu'tazilah. Soal nomor 14, Islam melarang kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik dalam Islam disebut akhlak. A. Mazmumah, B. Mahmudah, C. Mukarramah, D. Hasanah, E. Karimah. Jawabannya adalah A. Mazmumah. Soal nomor 15,
Sikap mudah tersinggung sehingga menyebabkan seseorang menjadi pemarah dalam Islam disebut A. Hasad, B. Ananiyah, C. Ghadab, D. Namimah, E. Adabiyah. Jawabannya adalah C. Ghadab. Soal nomor 16. Uwais Al-Qarni belum pernah bertemu Rasulullah, tapi Rasulullah sudah bercerita kepada sahabat Umar bin Khattab tentang Uwais. Rasulullah juga menyarankan agar Umar A. mengundang Uwais makan di rumahnya, B. minta Uwais untuk mendoakannya, C. mengantar Uwais pulang bersama ibunya setelah ibadah haji, D. mengajak Uwais untuk pergi berjihad, E. mengajak Uwais untuk haji bersama. Jawabannya adalah B. minta Uwais untuk mendoakannya. Soal nomor 17. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang sabar dalam merawat ibundanya yang lumpuh. Beliau mengantar pergi haji ibunya dengan cara A. naik unta, B. naik kereta kuda, C. menggendong di sepanjang perjalanan, D. berjalan kaki bersama-sama, E. menunggangi kuda. Jawabannya adalah C. menggendong di sepanjang perjalanan. Soal nomor 18. Fatimah merupakan sosok putri Rasulullah yang sangat dicintai. Fatimah memiliki sifat yang sempurna sehingga ia menjadi teladan bagi manusia. Keteladanan yang bisa kita ambil dari Fatimah Zahra adalah A. sabar, menghormati orang tua dan suami, dermawan, sombong. B. sederhana, penyabar, taat beragama, tidak dermawan. C. solehah, dermawan, tidak sederhana, sombong. D. sederhana, suka menabung, tidak sombong, gemar menolong. E. sederhana, menghormati orang tua dan suami, dermawan, lemah lembut. Jawabannya adalah E. sederhana, menghormati orang tua dan suami, dermawan, lemah lembut. Soal nomor 19. Pengertian israf secara bahasa adalah A. berdandan atau keterlaluan, B. sombong dan fitnah, C. bernazar atau berjanji, D. bergaya atau riya, E. melampaui batas atau berlebih-lebihan. Jawabannya adalah E. melampaui batas atau berlebih-lebihan. Soal nomor 20. Menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya disebut A. tahzir, B. tahfik, C. takhir, D. tabzir, E. takfir. Jawabannya adalah D. tabzir. Soal nomor 21. Salah satu penyebab munculnya sifat israf adalah keinginan untuk mendapatkan A. ridho Allah, B. pujian orang lain, C. amal soleh, D. kesempatan untuk maju, E. pahala. Jawabannya adalah B. pujian orang lain. Soal nomor 22. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk cara menghindari sifat tabzir adalah A. tidak menuruti setiap keinginan hawa nafsu, B. tidak mudah terpengaruh gaya hidup mewah, C. mempertimbangkan manfaat dan mudarat ketika membeli barang, D. menjaga harga diri, E. mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Jawabannya adalah E. mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan sifat A. israf, B. tabzir, C. bakhil, D. takabur, E. namimah. Jawabannya adalah C. bakhil. Soal nomor 24. Perhatikan perilaku berikut ini. 1. Bakhil, B. Tawazun, 3. Ambisius, 4. Qanaah, 5. Individualis, 6. Hubud dunya. 4 perilaku negatif akibat dari tamak terhadap harta yaitu A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 3, 5, 6, C. 2, 3, 4, 6, D. 3, 4, 5, 6, E. 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah B. 1, 3, 5, 6. Soal nomor 25. Thariqah secara bahasa adalah A. jalan, aliran, keadaan, dan garis pada sesuatu. B. memulai, jelas, terang, peraturan, undang-undang, dan hukum. C. kebenaran, kenyataan, keaslian, sesungguhnya, dan sebenarnya. D. jalan, aliran, keadaan, dan hukum. E. memulai, jelas, terang, peraturan, dan sebenarnya. Jawabannya adalah A. jalan, aliran, keadaan, dan garis pada sesuatu. Soal nomor 26. Perhatikan kutipan dalil berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Berdasarkan dalil tersebut, terjemahan dari potongan ayat yang digaris bawahi adalah A. dan sungguhnya sedemikian itu sungguh berat, B. kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, C. jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, D. yaitu mereka yang yakin, E. bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Jawabannya adalah C. jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Soal nomor 27. Makna terdalam dari perjalanan spiritual syariat dan tarekat yang diperoleh tidak dari guru melainkan dari Allah.
Berdasarkan pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Khusyuk, B. Tariqah, C. Syariat, D. Hakikat, E. Ibadah. Jawabannya adalah D. Hakikat. Soal nomor 28. Asmaul Husna berasal dari dua kata yaitu asma dan husna. Husna artinya A. Nama, B. Utusan, C. Pencipta, D. Lebih baik, E. Pengasih. Jawabannya adalah D. Lebih baik. Soal nomor 29. Allah SWT sang pemilik Asmaul Husna. Salah satunya memiliki sifat al-jami yang artinya maha, A. Adil, B. Kuat, C. Akhir, D. Mengumpulkan, E. Pemberi rasa aman. Jawabannya adalah D. Mengumpulkan. Soal nomor 30. Biasakanlah memberikan sesuatu pada seseorang sesuai dengan haknya. Ini merupakan manfaat mempelajari Asmaul Husna yaitu sifat A. Al-Mu'min, B. Al-Karim, C. Al-Matin, D. Al-Jami, E. Al-Adl. Jawabannya adalah E. Al-Adl. Soal nomor 31. Memungut sampah yang kita lihat kemudian buangnya ke tempat sampah merupakan cerminan dari keimanan pada Asmaul Husna. A. Al-Jami, B. Al-Adl, C. Al-Matin, D. Al-Karim, E. Al-Wakil. Jawabannya adalah D. Al-Karim. Soal nomor 32. Menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan merupakan contoh dari wujud keimanan kepada Asmaul Husna. A. Al-Mu'min, B. Al-Karim, C. Al-Matin, D. Al-Adl, E. Al-Wakil. Jawabannya adalah A. Al-Mu'min. Soal nomor 33. Apa pengertian tasamuh? A. Sejahtera, B. Melarang, C. Toleransi, D. Persamaan, E. Sosial. Jawabannya adalah C. Toleransi. Soal nomor 34. Bentuk dan contoh dari tasamuh yakni A. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hukum, B. Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan, C. Memiliki sikap seimbang antara pikiran dan perbuatan, D. Hubungan persaudaraan yang tidak memandang derajat atau kekuasaan antar muslim, E. Menyukai teman dengan tulus. Jawabannya adalah B. Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan. Soal nomor 35. Apa maksud dari moderat atau tawasud kecuali A. Tidak memihak, B. Tidak condong ke kanan atau ke kiri, C. Berada di tengah-tengah, D. Membela yang kaya, E. Membela yang miskin. Jawabannya adalah D. Membela yang kaya. Soal nomor 36. Apa pengertian musawah? A. Mempermasalahkan, B. Mempersamakan, C. Mempertimbangkan, D. Tidak condong ke kiri atau kanan, E. Membedakan. Jawabannya adalah B. Mempersamakan. Soal nomor 37. Guru akidah akhlak membuat sebuah kesepakatan pembelajaran bersama siswa. Salah satu kesepakatan belajar adalah siswa harus masuk kelas tepat waktu. Akan tetapi, pada pertemuan selanjutnya banyak dari siswa yang telat. Sifat tersebut mencerminkan A. Nifak, B. Ghadab, C. Infak, D. Qaswa al-qalb, E. Ghibah. Jawabannya adalah A. Nifak. Soal nomor 38. Saat teman membuka aib kita kepada orang lain, kita pun ikut naik pitam dan membuka aibnya sebagai balasan dari perlakuannya. Hal ini merupakan akibat dari sikap A. Nifak, B. Ghadab, C. Infak, D. Qaswa al-ghadab, E. Ghibah. Jawabannya adalah B. Ghadab. Soal nomor 39. Mengeras dan batunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat merupakan ciri dari A. Hati yang sakit, B. Hati yang sehat, C. Hati yang mati, D. Hati yang bermaksiat, E. Hati yang lemah. Jawabannya adalah C. Hati yang mati. Soal nomor 40. Abdurrahman bin Auf berasal dari Bani A. Hashim, B. Israel, C. Zuhrah, D. Haris, E. Umayyah. Jawabannya adalah C. Zuhrah. Soal nomor 41. Kebiasaan atau aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini merupakan pengertian A. Moral, B. Adab, C. Adat, D. Akhlak, E. Tingkah laku. Jawabannya adalah B. Adab. Soal nomor 42. Menurut Imam Al-Ghazali, kita harus memperlakukan teman sebaya dengan 9 cara. 4 diantaranya kecuali yaitu A. Memberikan panggilan yang tidak disukai, B. Mengutamakan kepentingan teman dari dirinya, C. Menutup aib teman, D. Manggil dengan panggilan yang baik, E. Mempercayainya. Jawabannya adalah A. Memberikan panggilan yang tidak disukai. Soal nomor 43.
Berikut ini adalah cara memperlakukan teman sebaya dengan baik, kecuali A. Menyapa ketika bertemu, B. Menyukai teman dengan tulus, C. Mendoakan sahabat ketika masih hidup atau sudah meninggal, D. Tidak berempati kepadanya, E. Menasihatinya. Jawabannya adalah D. Tidak berempati kepadanya. Soal nomor 44, faktor dalaman yang mendorong perkembangan ilmu kalam ialah A. Ramai ahli falsafah meluk Islam, B. Banyak terjemahan kitab-kitab falsafah dalam bahasa Arab, C. Masyarakat di negeri yang baru dibuka berminat dalam bidang ilmu akidah, D. Muncul ulama yang mempunyai kesadaran tinggi mempertahankan akidah Islam, E. Masyarakat yang adil. Jawabannya adalah D. Muncul ulama yang mempunyai kesadaran tinggi mempertahankan akidah Islam. Soal nomor 45, perhatikan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Firman Allah tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memiliki nama A. Al-Hakim, B. Al-Hadi, C. Al-Khaliq, D. Ar-Razzaq, E. Al-Ghaffar. Jawabannya adalah B. Al-Hadi. Soal nomor 46. Pak Kosim seorang petani yang setiap harinya selalu bekerja di sawah dengan semangat agar mendapat hasil yang maksimal. Dia menanam padi, hasilnya cukup bagus, namun akhir-akhir ini semua bahan baku menanam padi mahal seperti pupuk, obat-obatan, sehingga jika dikalkulasi secara keseluruhan hasilnya pas-pasan. Untuk mengurangi biaya, maka Pak Tejo berusaha membuat pupuk sendiri yang bersumber dari lingkungannya. Hal itu menunjukkan bahwa Pak Tejo meladani sifat Allah SWT, yaitu A. Al-Hadi, B. Al-Ghaffar, C. Al-Hasib, D. Al-Hakim, E. Ar-Razzaq. Jawabannya adalah C. Al-Hasib. Soal nomor 47. Ahmad seorang pengusaha yang selalu berusaha menginovasi produk-produk yang dijualnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ahmad meladani sifat Allah, A. Al-Hasib, B. Al-Hadi, C. Al-Hakim, D. Al-Khaliq, E. Ar-Razzaq. Jawabannya adalah D. Al-Khaliq. Soal nomor 48, sikap toleransi diperlukan terutama dalam masyarakat yang A. Homogen, B. Heterogen, C. Humanisme, D. Humoris, E. Hindi. Jawabannya adalah B. Heterogen. Soal nomor 49, surah Al-Kafirun mengandung ajaran tidak boleh mencampur adukan dalam urusan titik-titik dan titik-titik. A. Amal dan amalan, B. Akidah dan ibadah, C. Muamalah dan keyakinan, D. Hukum dan sosial, E. Iman dan ihsan. Jawabannya adalah B. Akidah dan ibadah. Soal nomor 50. Menghilangkan sifat dengki, fitnah, kebencian, dendam, dan permusuhan adalah nilai positif dari A. Amal soleh, B. Toleransi, C. Tasawuf, D. Musawah, E. Ukhuwah. Jawabannya adalah B. Toleransi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.